Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Kita di dalam memperingati Hari Kopi Internasional sedang berbincang-bincang soal kopi dan saya masih ditemani oleh Ibu Dr. Intan Matita dan Ibu Ratna Handayani, pengajar di Program Studi eh, Teknologi Pangan UPH. Saya juga ditemani Bapak Markus Kurniawan, beliau mengajar di Universitas Multimedia Nusantara, juga penggiat kopi dari Marks Coffee. Nah, di bagian ini kita akan berbicara soal wine coffee. Tapi kita akan mulai dengan memikirkan kenapa sih orang melakukan fermentasi makanan. Dan mungkin mulainya dari tradisi wine atau bir yang ada di Eropa. Bu Intan, bagaimana Bu sejarahnya kita melakukan fermentasi makanan, Bu? Iya, kalau bicara minuman fermentasi kali ya Pak, saya kebetulan ada mengajar di satu mata kuliah minuman fermentasi dan ada sedikit sejarahnya juga yang kita infokan ke mahasiswa gitu ya. Ini mungkin wine aja dulu ya, jadi bukan yang coffee gitu ya. Jadi secara umum wine, bir gitu itu berangkatnya sebenarnya sejarahnya dari apa ya, agak ketidaksengajaan sih ya, menurut saya ketidaksengajaan yang lalu menghasilkan sebuah produk yang dengan flavor yang lebih baik ya, diterimanya, dilihat lebih baik dan bisa meningkatkan nilai jual juga tadi seperti yang diskusi dengan pemakku sebelum ini ya. Jadi untuk orang-orang zaman dulu bahkan sebelum Masehi itu tuh sebenarnya sudah dipraktekkan. Ya, jadi bukti sejarahnya tuh ada di makam di Mesir itu ada dari beribu-ribu tahun yang lalu bahwa masyarakat zaman dulu itu mempraktekkan pembuatan wine gitu, sudah dipraktekkan tanpa mereka tuh perlu sekolah tinggi-tinggi ya, belajar S1 tahu sainsnya, jadi mikroorganismenya, sainsnya fermentasi, kenal Louis Pasteur juga enggak gitu kan. Jadi mereka nggak perlu sekolah dulu untuk bisa membuat wine atau bir pada masa itu. Yang mereka lakukan adalah atau yang mereka tahu adalah kalau mereka harvest buah anggur dari perkebunan gitu ya, lalu mereka kumpulin jadi satu, terus mereka hancurkan. Dan pada zaman dulu juga mereka nggak punya gilingan atau crusher kayak masa modern ini. Mereka hancurkannya pakai apa? Pakai kaki ya, kakinya juga tanpa sepatu atau tanpa sandal gitu. Tapi disitulah sepertinya sumber mikroorganismenya yang lalu terjadi proses fermentasi. Jadi mereka tahu, mereka hancurkan buah anggur itu pakai kaki mereka. Yang saya juga tadi bilang saya nggak tahu mereka cuci kaki dulu atau enggak ya kan. Terus mereka dapat sarinya dari menghancurkan dengan kaki itu. Terus sarinya mereka kumpulin, mereka filtrasi sebisanya pakai ranting-ranting gitu. Kalau zaman dulu mereka kumpulin sarinya, mereka simpan di dalam kendi. Mereka tinggalin seminggu, 2 minggu, 1 bulan, terus mereka balik, mereka icipin lagi, wah udah jadi sesuatu yang rasanya flavornya, aromanya semua lebih baik gitu, jadi lebih bisa diterima gitu, dianggap sesuatu yang lebih mahal ya, lebih berkualitas gitu, yang mulainya tuh mereka seperti itu. Kalau zaman sekarang ya tentunya udah lebih terkontrol ya, udah lebih bisa dijaga mikroorganismenya bisa dipastikan. Yang melakukan fermentasi ya memang yeast yang ditambahkan gitu ya. Jadi udah dengan sadar, dengan sengaja gitu. Kalau zaman dulu kan sama sekali nggak dikontrol, lalu mereka juga nggak punya seperti sekarang kita punya fermenter ya, bisa tertutup, bagus tanpa pori-pori dan sebagainya. Jadi benar-benar anaerob, nggak ada oksigen. Kalau zaman dulu sering ya mereka pakai kendi tanah liat aja ya, di mana sebenarnya kayaknya nggak 100% anaerob juga gitu. Ada fermentasinya pasti ada aerobik dan mungkin ada kontaminasi dari mikroorganisme lain yang tadi saya sempat sharing. Saya pikir kayaknya kalau zaman dulu mungkin sebenarnya rasa wine itu nggak kayak wine kali ya, lebih kayak cuka kali, karena kemungkinan ya sangat tidak terkontrol aja gitu mikroorganisme apa yang melakukan fermentasinya gitu. Jadi kalau kopi sendiri, biji kopi sendiri juga itu kayaknya baru ya prakteknya ya untuk biji kopi itu difermentasi, walaupun
mungkin udah dicoba dari lama, tapi itu mungkin Pak Markus kali ya yang lebih bisa sharing. Kalau saya untuk yang fermentasi biji kopi ini juga pengetahuan saya masih minim, Pak Ihan. Oke, jadi sama seperti banyak penemuan ilmiah yang lain, kebanyakan muncul dari kebetulan ya, mikroba tercampur dengan dalam proses minuman. Mungkin jadi cuka di awalnya, tapi lama-lama kok cuka ini bisa dibuat lebih enak kalau proses fermentasinya dikontrol begitu ya. Nah, kita ke Pak Markus nih. Kalau kopi mau diproses menjadi wine coffee itu seperti apa Pak prosesnya Pak? Ya, di beberapa daerah itu berbeda-beda. Ya, di beberapa daerah berbeda-beda. Tapi yang jelas begini, istilah wine kalau kita kenakan pada wine coffee itu mesti kita bedakan dengan istilah wine yang dijelaskan oleh Bu Intan. Jadi pada wine coffee itu tidak ada alkohol, hanya flavor, hanya dia punya wanginya, itu ada kayak arak tape begitu, ya wanginya ada wine. Tapi asamnya ya kalau itu adalah Arabica wine ya asam dari Arabicanya itu, begitu exitnya dari situ. Jadi tidak ada unsur dari luar yang dimasukin ke dalam biji kopinya. Oleh karena memang proses wine coffee ini kan dari mulai cherry, buah cherry yang pilihan itu, yang matang, yang masak itu, kemudian disortasi, biasanya mereka ditaruh di air, direndam, nanti yang mengambang itu dipisahkan, itu diambil yang tenggelam, karena itu logikanya yang tenggelam itu bijinya full, bijinya bagus, sehingga lebih berat. Nah, kemudian itu yang diolah. Nah, saya tadi sampaikan di beberapa daerah ada metode yang bisa saja berbeda, tetapi intinya, prinsipnya adalah sama sebetulnya. Berbedanya gini, ada yang pakai plastik untuk memfermentasikan. Jadi, buah yang sudah direndam tadi, kemudian langsung dibekap ya, dibekap. Jadi kan panas ya. Dia, sorry. Dia panas, dan itu beberapa hari sekali nanti dibuka, dan dibuka ditutup dalam beberapa ada interval waktunya, sampai ada yang misalnya 3 minggu, ada yang 1 bulan, itu berbeda. Tetapi ada yang tidak pakai plastik, tidak pakai plastik, misalnya ada pakai dibungkus pakai daun-daun tertentu, ya daun-daunnya ini ya tetap kemudian diplastikin. Tapi si biji kopi tidak bersentuhan, cherry kopi tidak bersentuhan dengan plastik, tapi daun, begitu ya. Nah juga ada di beberapa tempat yang menambahkan tadi ada yeast itu ragi ya, ragi. Tapi sedikit itu untuk tujuannya untuk mempercepat saja. Enzim itu untuk mempercepat dia punya proses fermentasi, karena dia mungkin menghasilkan mikroba atau apa, saya kurang mengerti, tapi yang jelas ada sebagian yang dicampur itu, gitu ya. Tapi sekali lagi, biarpun itu dicampur, hal tersebut tidak membuat katakanlah yeast itu kemudian mempengaruhi masuk diserap oleh green bean. Tidak, itu hanya untuk mempercepat dia punya proses saja. Jadi wangi pada si green bean itu didapat dari memang buah kopi. Jadi kan itu buah kopi cherry itu kan masih ada dagingnya, masih ada kulit luarnya, ya kulit arinya dan sebagainya. Itu yang diserap dalam proses fermentasi itu. Begitu ya. Jadi metode bisa ada beberapa metode, tetapi pada prinsipnya ya sama. Oke. Ya, proses fermentasi ini di Indonesia begitu ya. Nah, sebelum ke Bu Nana nih, mumpung Pak Markus juga penggiat kopi ya, biasanya digemari nggak sih Pak wine coffee itu Pak? Banyak nggak yang suka beli? Dibanding yang non wine coffee, penikmat wine coffee lebih sedikit. Lebih sedikit. Apa penyebabnya? Saya kurang begitu paham, tapi saya duga karena istilah wine itu. Karena istilah wine itu bisa membuat sebagian orang berpikir bahwa ini ada alkohol,
dan ini ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam kopi, memabukkan dampaknya, buat kesehatan dampaknya ada, dan seterusnya. Dugaan saya itu sebabnya di beberapa daerah ada tidak pakai istilah wine kopi, Pak, tapi kopi anggur. Kopi ya, anggur aja sih sebetulnya. Wine ya anggur. Mereka pakai kopi anggur begitu. Ya. Lebih sehat. Iya, jadi istilahnya oke lah, whatever lah ya istilahnya ya. Tapi intinya kan kopinya ya itu, kopi yang difermentasi begitu. Oke. Ya kan? Mungkin itu Pak, salah satu penyebab. Penyebab yang lain mungkin karena dirasa ya, dan di flavor itu memang unik sih Pak. Bagi sebagian orang yang saya tadi bagi peminum dengan penikmat, bagi para peminum mungkin agak aneh, agak berat begitu rasanya. Kayaknya kok berat banget begitu ya, puyeng deh pala kayak begitu ya mereka bilangnya. Terus kalau buat penikmat juga Mas ya, karena dia penikmat jadi kritis, tingkat kritisnya itu lebih tinggi begitu Pak. Dia akan bertanya itu tadi, ini sehat apa enggak? Ini fermentasinya seperti apa? Ini dampaknya buat kesehatan dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin faktor-faktor itu membuat wine coffee itu dibanding coffee wine lebih sedikit penggemarnya. Oke. Iya, tapi saya gemar nih, jadi mungkin kurang begitu kritis. Tapi malam ini kita bisa kritis nanya ke Bu Nana nih ya. Jadi sebenarnya kan proses itu tadi fermentasi macam-macam ya. Kan tempe kita juga fermentasi, mungkin dibungkus daun juga. Tapi efek dari proses-proses itu apakah dibungkus daun atau cuma plastik aja, itu sebenarnya terhadap kandungan di dalam biji kopinya seperti apa sih Bu Nana? Sebenarnya jujur saya mengenai penelitian wine coffee ini belum begitu banyak digali. Saya belum banyak. Ini mungkin ke depan kita bisa lihat lebih banyak lagi. Tapi kalau dilihat dari kerangka dia fermentasi, seperti tadi Pak Markus sampaikan bahwa dia menambahkan ragi atau menambahkan enzim hanya untuk mempercepat saja. Nah biasanya sih ini juga dipergunakan untuk metode-metode kopi yang lain, ya itu biasanya menggunakan enzim pektinase dan juga enzim pektase, dan juga kalau mikroba yang ditambahkan itu biasanya mix antara penambahan aspergillus, kemudian Clastrosporium, ada yang menambahkan fusarium, bahkan ada yang menambahkan sedikit penicillium. Nah sebenarnya kalau dilihat dari konteksnya ini, bahwa kalau kita melakukan fermentasi kan berarti menambahkan mikroba, berarti mikroba itu akan membutuhkan bahan untuk dia nantinya menghasilkan produk akhirnya. Dan produk akhirnya ini kan rasanya seperti anggur, berarti kalau kita fermentasi misalnya singkong menjadi tape, berarti akan menghasilkan alkohol dan juga rasa yang manis. Rasa manisnya mungkin akan lebih berkurang karena gula atau karbohidrat yang dipakai. Sehingga hemat saya dengan adanya wine coffee ini memang lebih memudahkan mungkin beberapa komposisi yang ada di dalamnya mudah kita cerna. Sehingga mungkin dari bahan yang dia besar, makromolekulnya kemudian berubah menjadi molekul yang lebih sederhana, lebih pendek, sehingga oleh tubuh kita bisa dicerna. Mungkin ada beberapa bahan yang bisa nantinya berfungsi sebagai prebiotik seperti itu. Nah kalau yang untuk kopi wine ini mungkin saya belum begitu banyak menggali, dan memang benar yang tadi Pak Markus sampaikan, orang banyak menghindari kopi ini karena wah ini alkohol, padahal kan sebenarnya alkohol itu hanya untuk rasa seperti anggurnya aja kan, bukan karena kandungan alkoholnya. Mungkin itu aja Pak, karena saya belum begitu banyak bisa menggali. Oke, itu kalau mikroba yang ditambahkan itu berbeda, apakah mempengaruhi rasa? Terus tadi Ibu Nana bilang juga bisa berfungsi sebagai probiotik, berarti ada efek kesehatannya juga ya Bu ya? Ya, kemungkinan Pak. Ini semoga kita akan nanti bisa teliti lebih jauh. Ya kita sesuatunya pasti akan menghasilkan hal yang terbaik. Dan juga ada beberapa saya pernah baca, tapi
karena ini bukan jurnal ya, kita seperti tadi Pak Markus pada saat kita sharing tadi, masih ada perdebatan mengenai hal ini. Di sini kemungkinan tuh ada taninnya di kopi. Nah, kemungkinan itu bisa turun nih kalau dilihat dari fermentasi yang ada, biasanya tuh mengalami penurunan tanin. Itu kan mirip-mirip dengan teh juga, biasanya pengaruhnya ke situ. Kan tanin itu kan biasanya efeknya juga ke beberapa tubuh kita, ada yang bisa terima, ada yang tidak juga. Seperti itu, Pak. Oh, jadi bisa juga ada terjadi penurunan kandungan tertentu ya. Kalau tanin Bisa, itu iya. buat orang awam yang nggak ngerti itu efeknya biasanya apa, Bu ya, sebagai bahan pangan? Sebenarnya dia ada positif dan negatifnya, Pak. Tapi kalau negatifnya sih biasanya ke gigi ya. Oh. Biasanya tanin itu kan banyak di teh. Sebenarnya dia antioksidannya termasuk dalam salah satu antioksidan. Cuma memang kalau kita minum ada spot-spot warna gigi kita menjadi kekuningan, kecoklatan seperti itu. Oh, berarti kalau taninnya turun malah menguntungkan ya? Iya, tapi jumlah antioksidannya mungkin bisa juga berefek. Oh, oke. Iya. Cuma kita nggak ngerti berapa persen penurunannya. Betul. Tapi kan kafeinnya mungkin tetap masih ada juga ya? Iya betul. Nah, saya mau ke Bu Intan nih. Tadi kita bicaranya wine coffee ya. Kalau coffee wine ya, apa juga bisa Bu bikin anggur dari minuman kopi begitu Bu? Iya, jadi itu sih sebenarnya sudah ada juga, tapi belum banyak gitu ya, belum banyak, papernya juga belum banyak, masih sangat minim gitu, sehingga kebetulan ada mahasiswa saya sedang melakukan penelitian itu. Jadi instead of biji kopinya yang melalui proses fermentasi, ini kita coba jadi diseduh dulu jadi minuman kopi, baru dari minumannya itu kita dengan sengaja menambahkan yeast ke dalamnya supaya yeastnya ini melakukan fermentasi atas minuman kopinya ini gitu. Dan itu penelitiannya masih berjalan, Pak, masih berjalan dan belum selesai. Tapi sejauh ini mungkin kalau saya bisa update sedikit ya. Jadi memang karena tidak seperti buah ya, buah anggur terutama atau dibanding buah-buahan yang lain, ya, kandungan gulanya kan lebih rendah ya dari biji kopi ini gitu. Apalagi sudah diseduh ya, jadi cuma istilahnya ambil sarinya aja yang dipakai gitu kan, bukan sumber gulanya langsung gitu. Jadi udah semakin sedikit lagi gitu. Jadi sejauh ini sih tidak terlalu bisa tinggi kandungan alkoholnya. Apalagi ini karena lagi pandemi kayak gini Pak, kita jadi penelitian itu di lab kita harus sangat menjaga protokol kan ya. Jadi saya masih belum yakin nih apakah bisa melakukan fermentasi yang sampai 1 bulan gitu, yang tadinya saya inginkan itu kita lihat coba sampai 1 bulan gimana gitu. Tapi ya itu masih nanti kita lihat ya seiring berjalannya waktu. Sejauh ini baru akan masuk ke minggu kedua gitu, jadi baru 1 minggu berjalan dan itu masih di sekitaran paling tinggi itu 6%, ada yang 4 gitu. Jadi cukup rendah, tapi ya itu seperti tadi saya bilang ya, bisa dipahami karena kandungan gulanya memang juga tidak sebanyak buah-buahan yang lain gitu. Lalu bisa jadi juga itu dipengaruhi waktu fermentasi yang masih 1 minggu. Jadi mungkin kalau ya kita tunggu kan masih bisa ada peningkatan mungkin gitu. Jadi sejauh ini sih gitu. Dan untuk rasa dan aroma itu sangat seperti wine, aromanya sangat seperti wine, tapi yaitu jadi buah anggur itu kan sangat unik ya dibanding buah-buahan yang lain. Jadi ada asam tartaratnya. Nah ini tuh nggak hadir ada di biji kopi gitu kan. Jadi hilang rasa masamnya itu yang seperti kalau kita minum red wine itu. Nah ini nggak ada di situ. Jadi aroma wine-nya ada muncul ya, tapi masamnya itu nggak ada. Asamnya ada karena kebetulan anak saya pakainya mahasiswa saya pakainya Arabica, jadi tetap ada fruity note-nya itu, asamnya itu ikut terbawa, tapi ya masamnya nggak muncul. Sejauh ini sih begitu sih yang dilihat.
perkembangannya dari produknya ya. Tapi mungkin Pak, maksudnya mungkin dilakukan dan promising. Mahasiswa saya udah sempat coba sensori yang 7 hari ini dia sensori ke beberapa anak-anak mahasiswa pangan juga, mahasiswa pangan UPH gitu. Dan ya ini mungkin karena mahasiswa juga ya kan ada preferensi juga ya. Sejauh ini penerimaannya itu sedikit suka gitu. Jadi okay. nggak yang terlalu bisa diterima juga sebenarnya. Tapi ya saya bisa pahami juga sih ya kan ini mahasiswa yang mungkin juga belum terlalu menikmati wine atau gimana. Jadi sejauh ini penerimaannya sedikit suka gitu. Tapi ini kedengarannya sangat menjanjikan ya, karena kalau alkoholnya nggak tinggi, mungkin malah lebih bisa disukai publik karena kan nggak bikin mabuk dan lain sebagainya. Tidak rasanya seperti wine, tapi ada aroma kopi begitu ya, sehingga tampaknya menjanjikan ya. Iya, jadi yang nilai penerimaan yang paling tinggi itu adalah yang gulanya paling banyak, maksudnya gula tersisanya paling banyak gitu. Jadi yang paling manis itu yang sejauh ini yang nilai penerimaannya paling tinggi gitu. Dan aroma kopinya kan juga penting ya, menghasilkan keunikan tersendiri ya. Iya. Walaupun sih kalau dari aroma seperti tadi saya bilang ya, kayaknya ini aroma kopinya udah mulai ketutup sama alkohol gitu. Jadi memang ini udah lebih mengarah ke wine jadinya. Tapi ya itu pahitnya bukan pahit dari buah anggur, tapi pahit tadi tanin tadi itu, tapi pahit taninnya kopi gitu. Jadi bukan pahit masam. Kalau buah anggur tuh soalnya katanya pahitnya tuh pahit masam gitu. Nah ini pahit-pahit gitu. Nah ini kan ini baru hasil pertama ya, terus mungkin juga nggak terlalu terkontrol baik karena pandemi dan lain sebagainya. Apakah proses memproduksi itu bisa dilakukan di rumah, Bu, atau harus pakai alat-alat di lab? Kalau di rumah sih, tapi tetap harus dimodalin ya Pak dengan home brewing kit gitu, dan itu lumayan sih Pak buat kantong mahasiswa sih kayaknya mahal. Tapi kalau kantong Pak Ihan mungkin lain gitu. Atau kantong Pak Markus ya. Ya tapi di rumah mungkin dengan home brewing kit yang sekarang sih saya lihat udah lumayan ya, dari ada yang harganya sampai lumayan gitu, lumayan mahal. Jadi bisa kalau di rumah, hanya aja ya karena ini mahasiswa kita, jadi ya pakai fasilitas laboratorium kita, dan itu ya lebih baik sih ya dibanding kalau yang home brewing kit yang abal-abal gitu misalnya. Oh, iya. Nah, saya mau ke Pak Markus nih. Kalau Pak Markus dengar ceritanya coffee wine yang seperti ini ya, apakah Pak Markus melihat ini berpotensi Pak untuk menjadi produk yang inovatif, Pak? Iya, kalau produk inovatif jelas ini salah satu ide yang baik ya, soal penerimaan atau apa kita serahkan pada pasar lah ya kan. Tapi ini jelas satu ide atau gagasan yang baik ya. Sama seperti misalnya ide untuk membuat wine coffee dari cherry tadi yang kita bicarakan, itu kan juga gagasan satu hal yang bagus ya, yang bisa meningkatkan nilai jual dari robusta misalnya begitu ya, dari kopi itu sendiri. Bahkan mungkin juga mahasiswa atau peneliti bisa kita dorong, kalau saya diusulkan juga oleh salah satu petani. Mereka bilang, Pak, bisa nggak nih, saya lagi mikirkan bagaimana kopi itu bisa dicetak seperti apa, CDR atau apa ya? Effervescent. Halo? Iya, effervescent. Ya, kalau CDR kan tinggal berpikir ke situ. Wah, saya pikir ini petani kita sudah punya pikiran begini hebat. Saya aja awalnya nggak kepikir ke situ. Iya kan? Nah, ini kan gagasan yang baik. Artinya
kita ngomong kopi bukan sekedar kopi ansih yang ya sudah kita minum tradisi begitu saja. Tidak, tetapi kita bisa kreasikan dia begitu kan. Sama di Inggris atau di mana kan ya, bubuk kopi bekas dari espresso kafe itu kan dibikin cangkir dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Dan bicara soal kopi bukan hanya bicara soal kopi sebagai komoditas, tetapi juga bisa dikaitkan dengan pariwisata misalnya. Desa-desa kopi kita elaborasi begitu. Ya kan? Jadi banyak begitu. Saya pikir gagasan yang Ibu Intan mahasiswanya tadi itu bagus itu Bu. Kalau soal proses mana kan sekarang ini kan bergantung pada promosinya gitu kan, nilainya. Tapi saya pikir main di kopi ini ya enaknya begini. Komoditas ini familiar dengan bangsa kita. Orang Indonesia tuh familiar dengan yang namanya kopi lah. Ya, even kopi-kopian saja laku keras. Saya nggak berani sebut. Tapi kopi-kopian itu laku keras luar biasa. Ya, itu luar biasa laku keras. Yang penting ada wangi kopinya dan sugesti bahwa kopi itu menambah energi karena ada kafein itu kuat sekali. Sugesti itu. Padahal dia nggak tahu kalau kopinya campur jagung misalnya, ya, atau kopinya campur beras misalnya, ada essence-nya misalnya, dia orang nggak mau pusing. Yang penting ada wangi kopi saja, luar biasa lakunya. Ya, apalagi produk inovatif. Ya, saya pikir kalau ini di branding dengan baik begitu. Ya bisa jadi ya, tetapi saya minta titip pesan kalau ini sudah jadi, tolong para petani kita jangan dilupakan, ya kan? Output sehebat apapun, itu berasal dari awalnya itu kerja keras para petani kita, ya. Ide-ide mereka, kerja keras mereka, hope-nya mereka, harapan mereka. Bagaimana mereka mengharap bukan hanya kopinya, tetapi desanya dieksplor, diekspos, dan sebagainya. Budayanya terangkat. Ini tolong diperhatikan. Jadi jangan kopi kita pandang sebagai komoditas semata-mata. Itu pesan saya sih Bu, untuk Bu Intan, tolong bimbing mahasiswa-mahasiswa BRIL itu untuk memikirkan juga ke sana. Tapi petaninya yang ngobrol sama Pak Markus cerdas ya, bisa punya ide effervescent itu ya. Iya. Saya pengen tanya ke Bu Nana nih, gimana Bu prospeknya jadi wine coffee wine, sama effervescent coffee itu Bu? Nah, kalau itu ide bagus sih Pak, hanya kemungkinan kalau dibuat effervescent kan berarti harus menambahkan asam supaya bisa menimbulkan efek dia seperti effervescent. Nah, apakah itu PR kita semua nih, terutama kami yang di institusi pendidikan untuk kita meneliti. Tapi itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kan semakin kesini semakin kepengen yang lebih mudah untuk mempreparasi kopi, nggak perlu disaring, diseduh lama-lama, langsung tinggal aja masukkan ke air dingin seperti itu. Itu efeknya mungkin ke depannya sangat berprospek Pak. Hanya memang perlu PR kita semua, perlu kita pikirkan penerimaan ke konsumen seperti apa. Tapi secara teknologi memungkinkan ya Bu ya bikin effervescent kopi ya Bu ya? Bisa sih Pak. Kita bisa keringkan dulu, kita ekstrak dulu dari kita seduh, kita ekstrak, kemudian kita keringkan, kemudian kita menambahkan, memang harus ada penambahan bahan-bahan lain, ya, bahan tambahan makanan, kemudian kita tinggal cetak dan lakukan pengemasan. Memungkinkan Pak. Oh, oke. Karena itu kan base-nya memang air ya. Jadi siapa tahu ide petaninya bisa dicoba ya, dan kita bisa ada produk-produk yang lebih inovatif lagi. Iya betul. Betul. Saya harap begitu sih. Iya.
Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu untuk diskusinya sangat menarik ini. Kita ketemu lagi nanti di diskusi-diskusi dengan topik yang lain. Selamat malam. Malam. Baik, selamat malam.